Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang jendela-jendela apa saja yang ada di MATLAB, ya, terutama yang penting. Kemudian nanti kita akan eliminasi jendela-jendela tersebut sehingga nanti tinggal 2 jendela saja yang paling penting di dalam melakukan pemrograman pada MATLAB. Oke, saya buka MATLAB-nya dulu. Oke, seperti ini. Nah, ini jendela yang saya tampilkan di MATLAB saya itu hanya 2, yaitu command window dan editor ya. Nah, kalau ingin lebih lengkap, maka bisa kalian klik di toolbar-nya yaitu di desktop. Kemudian di sini ada yang sudah tercentrang. Kalau sudah tercentrang berarti menandakan bahwa jendela tersebut sudah terbuka ya. Nah, kemudian ada sekitar 5 jendela lah yang penting untuk yang ada di MATLAB, yaitu command window yang sudah terbuka, kemudian command history ini. Nah, untuk membukanya cukup diklik saja. Kemudian ada juga current directory, oke. Kemudian ada juga workspace ya. Nah, jadi dari 5 jendela inilah jendela-jendela yang penting untuk MATLAB. Kemudian untuk penggunaannya ya, kita akan melihat satu persatu kira-kira penggunaannya apa gitu ya. Kita mulai dari command window. Jadi command window ini adalah jendela yang ada di MATLAB yang fungsinya bisa dipakai untuk mengetik program. Kemudian nanti bisa kita menampilkan hasil dari program yang kita buat tersebut. Nah, cuman di command window ini nanti program yang kita ketikkan itu tidak bisa disimpan gitu. Jadi hanya sekali pakai kemudian harus kita hapus begitu ya. Nah, kecuali kita copy lagi terus kita masukkan ke dalam nanti editor begitu, itu baru bisa disimpan ya. Cuman tidak efektif kalau dipakai untuk langsung ngetik program. Yang mungkin efektifnya itu dipakai untuk mencoba. Nah, untuk mencoba atau untuk ngetes dari satu program atau fungsi itu ya, itu cocok di command window gitu. Selain itu, command window ini juga bisa berfungsi sebagai untuk penampil hasil dari program yang kita running. Itu nanti ditampilkan di command window gitu ya. Oke, kita coba ini ya. Sekalian kita belajar di command window ini, sekalian nanti ada dampaknya atau kita bisa belajar di window-window yang lain ya. Karena ini saling berhubungan. Oke, saya coba bersihkan dulu. Oke, misalkan nih saya akan membuat sebuah matematika sederhana. Misalkan A nilainya adalah 73, kemudian B nilainya adalah 23 misalkan gitu. Kemudian saya pengen C itu nilainya adalah 2 kali A ditambah dengan B. Oke, seperti ini. Nah, saya enter sehingga nanti akan keluar hasilnya. Nah, di sini sebagaimana tadi yang saya katakan, bahwa fungsi dari command window ini selain bisa untuk mengetik program juga bisa menampilkan hasil programnya ya. Cuman kembali lagi ini tidak bisa disimpan secara langsung gitu. Nah, kemudian ketika saya ketikkan A73, B23, C2A kali B yang hasilnya 169, nah ternyata nilai-nilai variabel A, B, C itu tersimpan di dalam workspace ya. A73, B23, C-nya 169. Jadi workspace ini fungsinya adalah menyimpan nilai dari suatu variabel yang kita hasilkan di command window gitu ya. Selain itu, di sini command history-nya juga ternyata ada A, B, C gitu ya. Langkah-langkah yang kita lakukan ternyata tersimpan di command history. Jadi command history ini ya fungsinya adalah untuk menyimpan langkah-langkah yang telah kita lakukan. Oke. Nah, kemudian untuk menghapus yang ada di command window itu cukup kita menggunakan CLC, terus enter, maka akan terhapus ketikan atau program yang ada di command window ya. Nah, tapi di workspace itu tetap ada. Ya, jadi A, B, C itu masih tersimpan nilainya di workspace. Artinya kalau kita keluarkan akan tetap ada bahwa A itu 73, B itu 23, C itu 169 ya. Ini kalau kita keluarkan akan tetap ada seperti itu ya.
Nah, kemudian supaya di workspace ini hilang nilainya, maka kita bisa hapus dengan ketikan clear ya, kemudian kita enter. Maka nilai yang ada di workspace itu akan hilang gitu ya. Seperti itu ya. Oke, jadi itu fungsinya command window, workspace sama command history. Nah, sedangkan untuk yang current directory ini ya, itu fungsinya adalah menampilkan file yang telah kita buka ya. Terbaru yang kita buka itu ditampilkan di current directory ini. Jadi kalau kita ingin membuka salah satu file yang kita inginkan, maka kita tinggal klik gitu ya. Misalkan ini fungsi if gitu ya. Saya klik. Nah, nanti akan terbuka di editor gitu ya. Jadi fungsinya current directory adalah menampilkan file-file yang kita simpan yang terbaru ya, yang terbaru. Semakin lama maka semakin tidak terlihat di current directory-nya gitu. Oke. Yang terakhir yaitu editor. Nah, editor ini adalah jendela yang paling penting di antara yang lainnya karena fungsi dari editor ini adalah untuk mengetik program atau membuat program itu di editor ya. Nah, selain nanti kita bisa membuat program atau ngetik program di sini, kita juga nanti bisa menyimpan program tersebut gitu. Nah, menyimpan programnya tersebut dalam bentuk file, dalam bentuk M file gitu, sebagaimana ini ya yang ada di current directory dan bisa kita buka kapan saja ya untuk bisa mungkin belajar lagi dari file yang sudah kita simpan tersebut gitu ya. Nah, untuk cara penggunaan dari editor ini nanti ada videonya sendiri. Jadi hari ini atau kesempatan ini cukup sampai di jendela-jendela yang penting saja. Nah, bagi pemula, saya sarankan untuk tidak menggunakan kelima-limanya ini ya. Nanti takutnya terlalu banyak yang terlihat begitu sehingga mengganggu konsentrasinya. Jadi cukup dua jendela saja yaitu command window dan editor. Editor fungsinya adalah untuk mengetik programnya, kemudian kalau kita running nanti keluar hasilnya di command window. Cukup itu. Nah, yang lain tidak terlalu penting ya untuk bisa kita lihat atau kita amati, itu tidak terlalu penting. Sehingga bisa kita close saja. Tinggal kita klik tanda bintangnya ini ya. Oke, jadi tinggal seperti ini. Dan posisi dari editor dan command window ini bisa kita ubah-ubah ya, sesuai keinginan kita. Misalkan pengen letaknya atas bawah seperti ini bisa gitu ya. Pengen yang editor di kiri juga bisa. Nah, seperti ini ya. Command window-nya di kanan gitu ya. Atau seperti tadi. Nah, ini sorry. Oke, seperti ini juga bisa gitu ya. Ada juga mungkin yang dalam posisi editornya itu di luar atau seperti ini ya. Saya ketik yang tanda panah keluar ini. Jadi editornya itu di luar jendela utama dari MATLAB atau terpisah gitu. Nah, ini tidak disarankan karena nanti ketika buat program ngerunning nanti melihatnya ada dua layar yang berbeda gitu ya. Dan itu memakan waktu. Jadi mending dijadikan satu. Caranya ya klik yang tanda panah ke bawah ya untuk menyatukan kembali jendela editor dan command window di dalam jendela utama MATLAB gitu ya. Baik, sekian untuk video jendela-jendela yang ada di dalam MATLAB gitu. Nah, nanti kita sambung dengan video yang lain. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.